Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Mampu menjabarkan dan menerapkan energi kinetik gerak rotasi. Sebuah drum bermasa M dan berjari-jari R dikeluarkan dari mobil pengangkut dengan dilewatkan pada bidang miring, seperti pada gambar. Kemiringan lintasan tersebut adalah pi. Jadi bentuknya itu gini ya. Ini itu pi. Kalau ini pi gitu. Terhadap bidang horizontal yang mempunyai kekasaran tertentu. Setelah dilepaskan, drum tersebut menggelinding. Tentukan kecepatan drum setelah sampai di kaki bidang miring. Di sini ada momen inersia drumnya yaitu setengah mr pangkat 2. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari atas sini, ini kan mula-mula diam ya kan. Terus kalau kita lepas nanti kan drumnya itu kan turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Terus juga selain turun biasa gini, pasti drumnya juga muter ya. Nah, menggelinding. Pasti kayak gitu. Nah, nanti kita coba meninjau di bawah sini ya. Tentukan kecepatan drum setelah sampai di kaki bidang miring. Jadi di bawah ini. Ini kita hapus. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini kalau di posisi akhir ini pasti dia punya kecepatan translasi, terus juga punya kecepatan rotasi. Karena kan selain dia bergerak, dia juga muter gitu. Nah, di sini untuk ngerjain soal kayak gini, ini pasti ya supaya lebih mudah, pasti pakai hukum kekekalan energi lagi. Hukum kekekalan energi gitu. Nah, di sini kita coba kasih nama ini posisi awal. Kita kasih nama A aja lah. Yang ini posisi B. Posisi awal, ini posisi akhir. Jadi hukum kekekalan energi itu kan energi mekanik di posisi awal sama dengan energi mekanik di posisi akhir, di posisi B. Nah, terus kita coba lihat ya, di posisi awal, di posisi A. Nah, di posisi A ini, di grup ini, itu kan posisi awal ini kan diam ya. Atau gini dulu lah, ini kita tulis dulu. Energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Ini. Kita coba lihat di posisi A. Di posisi A ini, drumnya ini masih diam. Keadaannya diam. Nah, karena dia ini diam, maka energi kinetiknya itu nol di posisi awal. Nah, tapi dia ini kan punya ketinggian. Kalau punya ketinggian berarti ada energi potensial. Itu. Sama dengan, ini udah ya, kita lihat di posisi akhir, di posisi B. Di posisi B, karena udah nggak ada di posisi B ini kita coba lihat energi kinetiknya dulu. Nah, karena di posisi B ini itu kecepatan, punya kecepatan, maka di sini ada energi kinetiknya. Ada kinetik B gitu. Nah, terus di sini untuk energi potensialnya gimana, Bang? Energi potensialnya di sini kita coba lihat pusat masanya ya. Jadi pusat masanya ini kan punya jari-jari R. Gini, punya jari-jari R. Jadi nanti di sini kita anggap ada energi potensial gitu. Nah, terus untuk di posisi A, energi potensial itu kan M dikali G dikali H gitu ya. Dikali H M G H. Tapi di sini kita lagi-lagi ada pusat masanya. Acuannya pusat masanya ini. Pusat masanya ini kan di sini ya, di tengah-tengah sini. Jarak tengah-tengah ini ke sini itu kan R gitu. Jadi dijumlahin. Jadi yang harusnya MGH, jadi kita ubah MGH plus R. Gini. Jadi energi potensialnya MGH plus R. Sama dengan yang ini, energi potensial di B, M, G, H-nya itu si R-nya ini, MGR. Ditambah energi kinetik di posisi B, ada energi kinetik translasi, ditambah sama energi kinetik rotasi. Karena selain V, dia juga punya omega. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Cukup bang. Ya cukup. Kalau cukup, ini fisikanya udah selesai ya. Kita lanjut ke matdasnya. Mg dikali H jadinya MGH ditambah Mg dikali R hasilnya MGR. Sama dengan di sini ada MGR. Ini kita tulis aja dulu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. MGR ini kita pindahin ke kiri ya. Jadinya di sini MGH ditambah MGR dikurang MGR. Sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Ini bisa kecoret ya, kekurang lah. Ini. Jadi sisa MGH sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Ini kita tulis ulang MGH-nya. Energi kinetik translasi itu setengah mv pangkat 2. Jadi saya tulis aja di sini energi kinetik translasi itu setengah mv pangkat 2. Kalau energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I dikali omega pangkat 2. Mirip lah ya. Jadi di sini ditambah setengah I dikali omega pangkat 2. Gitu. Di sini saya tulis ulang MGH-nya. Setengah MV-nya juga kita tulis ulang. Ditambah yang ini setengah I. I-nya ini kita ubah ke momen inersianya. Ini ya. Jadi momen inersia drumnya itu setengah MR pangkat 2. Setengah M. Biar konsisten ya. Ini M besar ya. Karena semuanya saya nulis M kecil ya. Jadi saya tulis aja M kecil ya. M R pangkat 2. Terus dikali omega. Omega yang di sebelumnya kan udah ada ya. Omega itu V dibagi R. Di awal-awal tadi. Jadi ini saya bisa tulis omega itu V dibagi R. Dipangkatkan 2 ya. Dipangkatkan 2. Jadi di sini V pangkat 2, R-nya juga pangkat 2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, di sini ada M ya. Di sini ada M. Ini ada M. Ini ada M. M-nya bisa kita coret. Jadi supaya lebih mudah ini kita coret, kita coret, kita coret. Jadi yang sebelah kiri itu sama dengan GH. Terus sebelah kanannya ini setengah V pangkat 2 ya. Jadi setengah V pangkat 2 ditambah setengah, ini buka kurung, setengah lagi, buka kurung setengah. Nah, di sini ada R pangkat 2 dibagi bawahnya R pangkat 2. Jadi kita coret. Jadi di sini sisa yang warna merah sisa V. Jadi V pangkat 2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Di sini GH setengah V pangkat 2 ditambah setengah 1 per 2 dikali 1 per 2 hasilnya 1 per 4 V pangkat 2. Gitu. Nah ini tinggal kita samain penyebutnya nih supaya bisa kita jumlah. Penyebutnya berapa nih kalau kita samain? 4 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2 dikali 1 dikali V pangkat 2. Ribet ya. Kalau kalau saya kalau dulu kalau ngajar ya ngajar matkul itu gini. Ini kan kita lihat yang ini. Bentar. Ini kita lihat coba yang ini. Ini kan penyebutnya kan biar enak ya. Samain aja 4 ya. Tapi di sini tuh 1 per 2. Yang ini 1 per 2. Gimana caranya supaya jadi 4 yang bawah ini? Kali 2.
berarti atasnya kita kali 2 juga. Ini kita tulis ulang, V pangkat 2 ditambah 1/4 V pangkat 2. Ini GH. Jadi ini kan udah sama ya penyebutnya. 1 kali 2, 2. Yang bawahnya 2 kali 2, 4. V pangkat 2 ditambah 1/4 V pangkat 2. Di sini GH. Jadi GH sama dengan 2 ditambah 1, hasilnya 3, V pangkat 2 dibagi 4. Ini kita tulis ulang. Di sini ya. GH sama dengan 3 V pangkat 2 dibagi 4. 4 kita kali ke sana jadinya 4 GH. 3 pindah ke kiri sebagai pembagi sama dengan V pangkat 2. Jadi V sama dengan akar 4/3 GH. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Bisa ya? Fisikanya cuma sampai segini nih. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, mungkin ini tutorial terakhir kita sebelum UTS ya. Nah, biasanya sebelum UTS itu ada kuis biasanya. Biasanya ada kuis. Terus kalau UTS itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu biasanya tuh ada 15 soal. Ada yang mudah, sedang, terus sulit gitu. Gitu. Itu ada pertanyaan? Cukup bang. Ya, semoga nanti UTS teman-teman semuanya lancar lah ya dan hasilnya memuaskan. Amin. Biasanya juga di channel YouTube yang saya rekomendasikan itu ya, tutorial terbuka itu biasanya dia adain tutorial biasanya sebelum UTS. Adain tutorial bersama. Ya, sambil absen dulu ya. Terus ada pertanyaan bisa ditanyain juga. Oke, kita absen ya. Wilda Rahayu Ningsih hadir nggak? Hadir bang. Terus Muhammad Biro Al-Faruq. Hadir bang. Al-Faruq. Terus Bimanyu Putra. Hadir. Terus Kaleb Sembiring. Hadir bang. Ibnu Nurzeha. Ini Hadir bang. oke. Ariel Redita Wijaya. Masih sakit ya? Udah dijengkin belum nih teman-temannya? Si Ariel udah dijenguk belum? Belum ya? Coba tanyain, jengukin. Lanjut kah? Muhammad Fazil Zaini. Muhammad Fazil. Hadir bang. Nur Aini. Hadir bang. Ortiz Sufron. Hadir bang. Andi Sari. Hadir bang. Dava Fahrezi. Hadir bang. Umu Fadila. Hadir bang. Imam Maulana. Hadir bang. M. Nuzil. Hadir bang. Nicholas Pascalino. Hadir bang.
Galang Fadilo. Hadir bang. Oke. Terus Matteo Hansen. Matteo Hansen. Nggak ada ya. Terus Asadel Deva Kastara. Hadir bang. Rizky Jaya Pringadi. Hadir bang. Hadir. Ilyas Roif. Hadir bang. Terus Agung Ramdhani. Hadir bang. Oke, sebentar.